Otto gemparkan semua. Begini prediksi mengejutkan dua legenda Prancis, Thierry Henry dan Zinedine Zidane soal laga hidup mati Timnas U17 Indonesia lawan Honduras nanti malam. Benarkah? Fans Timnas wajib simak ulasan lengkapnya. Breaking news, mantap! Coach Nova Arianto berikan info terbaru soal skuad Timnas U17 Indonesia jelang lawan Honduras nanti malam. Benarkah? Akui sangat bersyukur dan pede karena laporan ada 3 pemain diaspora baru gabung skuad U17 dan siap main versus Honduras. Simak berita lengkapnya di sini. Yes, Alhamdulillah. Simon Tahamata ungkap update terbaru soal talenta baru Timnas Indonesia. Apakah benar sudah ditemukan 3 pemain usia muda dari tim Eropa berposisi penyerang, winger, dan gelandang dan siap gabung skuad SEA Games 2025 ini? Simak ulasan lengkapnya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Menjelang laga penentuan nasib Timnas Indonesia U17 menghadapi Honduras dalam partai pamungkas grup H Piala Dunia U17 2025 di Aspire Zone, Qatar, sorotan dunia benar-benar tertuju ke skuad muda Garuda Asia. Tidak hanya dari Asia Tenggara atau benua Asia, tetapi juga dari panggung sepak bola dunia. 2 ikon besar sepak bola Prancis, Thierry Henry dan Zinedine Zidane, ikut memberikan pandangan dan komentar yang cukup mencuri perhatian publik internasional. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Bagi Indonesia, ini adalah titik simpang jalan antara memelihara mimpi melaju ke fase gugur atau menghentikan langkah dengan kepala tegak. Kemenangan menjadi syarat non-negosiasi. Dan di saat tekanan meningkat, justru muncul kepercayaan dari 2 sosok yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia dan Liga Champions. Thierry Henry, legenda Arsenal dan ikon Timnas Prancis yang kini menjadi analis sepak bola, menyampaikan optimisme mengenai peluang Indonesia. Dalam wawancara dengan media Eropa, Henry mengungkapkan rasa percaya terhadap kapasitas pelatih Nova Arianto dan skuad Garuda Muda. Indonesia memiliki pelatih dengan karakter kuat. Saya melihat bagaimana mereka bermain melawan tim besar seperti Brasil. Ada keberanian yang nyata. Jika strategi yang digunakan tepat dan semua pemain memberikan segalanya, Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini, ujar Henry dengan nada yang meyakinkan. Henry menyoroti keberanian pressing yang ditunjukkan Indonesia saat melawan Brasil. Ia menganggap keberanian seperti itulah yang menjadi modal penting dalam laga hidup mati. Baginya, tim muda Indonesia tidak kekurangan kualitas, hanya perlu konsistensi dan efektivitas dalam momen-momen kunci. Sementara itu, Zinedine Zidane, maestro sepak bola yang tak banyak berbicara, namun setiap kalimatnya bernilai, memberikan sudut pandang tak kalah menarik. Zidane menilai kekuatan sejati tim Indonesia terletak pada kemampuan bertahan dengan intensitas tinggi serta transisi menyerang cepat dan terukur. Indonesia harus menurunkan skema terbaiknya, kuat dalam bertahan dan cepat serta cerdas dalam menyerang. Jika mereka bisa menjaga disiplin sepanjang pertandingan, mereka memiliki peluang yang sangat jelas untuk menang, ungkap Zidane dalam sebuah sesi diskusi taktis dengan media olahraga Eropa. Zidane tidak hanya berbicara soal teknis, tetapi juga mental. Ia menekankan bahwa pertandingan seperti ini cenderung dimenangkan oleh tim yang mampu menjaga fokus penuh tanpa tergesa, tanpa panik, tanpa kehilangan arah. Pertandingan seperti ini sering ditentukan oleh kesabaran dan disiplin. Jika Indonesia mampu menjaga itu, mereka bisa melangkah ke fase 32 besar, tambah Zidane. Tidak berhenti sampai di situ, media olahraga ternama Eropa, ESPN, bahkan ikut menyebut laga Indonesia versus Honduras sebagai salah satu pertandingan paling dinanti di Piala Dunia U17 kali ini. Alasannya sederhana namun signifikan, Indonesia bukan lagi dianggap tim pelengkap.
Indonesia kini bukan tim biasa, mereka adalah kuda hitam yang harus diperhitungkan, tulis ESPN dalam laporan pra-pertandingan mereka. Sorotan ini menjadi bukti bahwa performa Indonesia meski 2 kali kalah di laga awal telah meninggalkan kesan yang tidak bisa diabaikan. Gaya bermain yang berani, struktur organisasi bertahan yang jelas, dan keberanian duel membuat banyak analis sepak bola global melihat ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam sepak bola usia muda Indonesia. Meski kalah di 2 laga awal, Statsrocket, media analisa sepak bola internasional, tetap memberi peluang bagi Indonesia untuk melaju ke babak 32 besar. Meski kalah di 2 laga awal, menurut perhitungan kami, peluang timnas Indonesia U17 lolos 32 besar Piala Dunia U17 mencapai 13,77% sebagai salah satu dari penghuni peringkat terbaik, tulis Statsrocket melalui akun X mereka. Namun ada satu syarat yang tidak boleh gagal dipenuhi. Indonesia wajib menang atas Honduras U17, lanjut Statsrocket. Saat ini Indonesia berada di posisi terakhir klasemen peringkat ketiga terbaik dengan selisih gol -6. Untuk memperbaiki posisi, kemenangan saja tidak cukup. Indonesia perlu menang dengan margin yang meyakinkan. Pertandingan ini bukan semata soal angka, statistik, atau hitung-hitungan babak gugur. Ini soal identitas, soal membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing, bukan hanya berniat hadir. Nova Arianto telah membangun sebuah skuad yang bermain dengan keberanian dan kini mereka berada tepat di pintu sejarah. Sejarah yang mungkin tidak langsung membawa trofi, tetapi bisa menjadi salah satu fondasi perubahan jangka panjang sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia bisa menuntaskan tugas dan melangkah ke fase 32 besar? Apakah strategi yang tepat sudah terlihat atau masih perlu penyesuaian? Namun, tunggu dulu. Setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks, ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Breaking news, mantap! Coach Nova Arianto berikan info terbaru soal skuad timnas U17 Indonesia jelang lawan Honduras nanti malam. Benarkah? Akui sangat bersyukur dan pede karena laporan ada 3 pemain diaspora baru gabung skuad U17 dan siap main versus Honduras. Simak berita lengkapnya di sini. Pelatih timnas U17 Indonesia Nova Arianto menegaskan bahwa fokus utamanya bukan semata-mata soal apakah Garuda Asia bisa melangkah ke babak 32 besar atau harus menyudahi perjalanan di fase grup. Bagi Nova, yang terpenting adalah satu hal, timnas U17 Indonesia harus menang atas Honduras. Pertandingan melawan Honduras dalam laga terakhir Grup H Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di lapangan 2 Aspire Zone Al Rayyan, Qatar, Senin 10/11/2025 punya makna yang sangat menentukan. Di laga inilah nasib timnas U17 Indonesia berada di ujung penentuan. Apakah mereka masih layak lanjut atau langkah mereka berhenti? Saat ini, Garuda Asia berada di posisi ketiga klasemen sementara Grup H dengan belum mengumpulkan 1 poin pun dari 2 pertandingan. Secara matematis, peluang itu memang belum tertutup. Format kompetisi memberikan kesempatan bagi 8 tim yang finish di peringkat ketiga terbaik untuk melangkah menuju fase 32 besar Piala Dunia U17. Indonesia sendiri sementara ini berada di peringkat ke-12 dalam klasemen peringkat ketiga terbaik. Sementara di posisi ke-8 atau batas terakhir peluang lolos ditempati Uganda yang berhasil mengemas 1 poin. Artinya kemenangan menjadi keharusan. Tidak cukup hanya menang, tim harus memetik 3 poin untuk benar-benar membuka pintu peluang. Namun, Nova Arianto sangat sadar bahwa jalan itu tidak akan mudah. Ia melihat Honduras sebagai lawan yang kuat dan menurutnya, pengalaman negara tersebut sebagai wakil dari benua Amerika membuat duel ini memiliki tantangan tersendiri. Meski Honduras datang dengan catatan kekalahan besar dari Brasil 0-7 dan tumbang dari Zambia 2-5, Nova menolak melihat itu sebagai ukuran pasti kekuatan lawan.
Nova menyampaikan dengan tegas apa yang ia tanamkan ke para pemainnya saat ini. Ya, kalau saya jujur, saya sampaikan ke pemain, ya satu game itu harus kita perjuangkan. Terlepas nanti kita menang, kita lolos atau enggak, saya tidak peduli itu, ujar Nova Arianto kepada awak media. Bagi Nova, misi utamanya jelas, tanpa kerumitan perhitungan klasemen atau kalkulasi peluang. Tetapi saya ingin besok kita dapat 3 poin, ucapnya. Sebagai mantan tangan kanan Shin Tae-yong di level tim nasional senior, Nova memahami bahwa pertandingan seperti ini bukan hanya soal strategi. Ada aspek mental, keberanian, serta ketenangan dalam situasi tekanan yang harus ditunjukkan. Honduras datang bukan tanpa persiapan. Mereka lolos ke Piala Dunia U17 2025 sebagai juara grup D pada ajang kualifikasi, mengalahkan Puerto Rico, Saint Martin, dan Bonaire. Ini menjadi sinyal bahwa meski tampil kurang meyakinkan dalam 2 pertandingan awal, Honduras tetap tim yang memiliki kapasitas dan kepercayaan diri. Nova tidak ingin para pemainnya masuk ke lapangan dengan rasa meremehkan. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh meremehkan Honduras, walaupun sekali lagi Honduras kalah dari Zambia, jelas Nova. Ia menambahkan bahwa kesiapan menghadapi pertandingan ini harus benar-benar total, terutama untuk mencapai target yang ia inginkan. Tetapi saya lihat pemain harus lebih siap lagi agar melawan Honduras benar-benar siap dan kita usahakan benar-benar untuk 3 poin, tambahnya. Dengan kata lain, kemenangan adalah harga mati. Namun, kepastian lolos tetap akan bergantung pada hasil dari beberapa tim lain di grup lain. Situasi ini membuat pertandingan Indonesia bukan hanya soal performa, tetapi juga bagaimana tim mengelola tekanan emosional di lapangan. Pertanyaannya sekarang, apakah Garuda Asia bisa memenuhi tuntutan pelatih? Apakah mentalitas bertarung yang ditekankan Nova akan muncul sebagai kekuatan penentu? Laga ini bukan lagi sekedar pertandingan, ini adalah ujian karakter, ujian keberanian, ujian apakah timnas U17 Indonesia bisa berdiri tegak ketika semua terasa berat. Dan disinilah publik Indonesia ikut memegang perannya sebagai penyemangat, sebagai penjaga harapan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia masih punya tenaga terakhir untuk bangkit dan mengejar kemenangan? Atau justru kita harus menerima bahwa perjalanan ini menjadi bahan pembelajaran besar bagi masa depan? Yes, Alhamdulillah. Simon Tahamata ungkap update terbaru soal talenta baru Timnas Indonesia. Apakah benar sudah ditemukan 3 pemain usia muda dari tim Eropa berposisi penyerang, winger, dan gelandang dan siap gabung skuad SEA Games 2025 ini? Simak ulasan lengkapnya di sini. Kepala Pemandu Bakat, Head of Talent Identification PSSI, Simon Tahamata, menyampaikan pandangannya mengenai proses pembinaan dan pencarian pemain untuk masa depan Timnas Indonesia. Menurutnya, sepak bola tidak hanya berputar pada kemampuan teknis atau bakat alami seseorang. Ada hal lain yang jauh lebih penting dan seringkali menjadi pembeda utama antara pemain biasa dan pemain yang mampu tampil di level tertinggi. Karakter. Simon Tahamata didatangkan PSSI dengan tujuan jangka panjang. Kehadirannya bukan sekedar untuk memantau talenta di pusat-pusat latihan, tetapi juga membangun fondasi pembinaan usia muda agar Indonesia memiliki profil pemain yang siap bersaing di level internasional. Tidak heran, sejak menjabat, ia aktif berkeliling ke banyak daerah di Indonesia, menyaksikan langsung permainan bakat-bakat muda di lapangan. Sebagai mantan pemain Ajax Amsterdam dan Timnas Belanda, Simon datang dengan pengalaman panjang mengenai bagaimana pembinaan sepak bola dilakukan secara sistematis. Ia mengungkapkan bahwa dari hasil pemantauan sejauh ini, ia menemukan banyak pemain muda yang memiliki kemampuan yang menjanjikan. Namun, ia menegaskan bahwa cara menilai pemain tidak berhenti pada teknik atau skill saja. Menurutnya, seorang pemain yang hanya mengandalkan bakat tidak menjamin mampu bertahan ketika menghadapi tekanan pertandingan.
Simon ingin menemukan pemain yang berani mengambil risiko, pemain yang tak takut kehilangan bola, pemain yang siap mencoba lagi setelah gagal, pemain yang berani duel 1 lawan 1 tanpa ragu. Saya cari pemain di semua posisi, yakni depan, striker, gelandang, sayap kiri, sayap kanan, dan belakang. Kita cari pemain yang mau berduel 1 lawan 1 untuk memperebutkan bola, ujar Simon Tahamata. Ia kemudian menceritakan pengalamannya sendiri ketika masih aktif bermain sebagai seorang winger. Simon mengakui bahwa dalam duel 1 lawan 1, ia pun sering kehilangan bola. Namun baginya, itulah bagian penting dari proses membentuk mental. Saya sendiri bermain sebagai sayap kiri. Saya sering saat 1 lawan 1 kehilangan bola. Tidak apa-apa, coba lagi, kata Simon. Jika hilang bola lagi, coba lagi 1 lawan 1. Karakter itu yang ingin saya temukan. Simon juga menekankan pentingnya pemahaman dasar permainan, terutama dalam bertahan. Ia melihat banyak pemain yang memilih cara aman ketika mendapatkan tekanan, namun sebenarnya kemampuan untuk tetap menguasai bola dengan percaya diri bisa menjadi aspek yang menentukan hasil permainan. Begitu pula, untuk pemain bertahan harus banyak belajar. Misalnya, jika datang bola tinggi, kita bisa kembalikan bola ke kiper atau buang ke depan dengan resiko hilang bola. Padahal, di permainan sangat penting untuk menahan bola kan? Sebab, jika tidak pegang bola, tidak bisa bikin gol. Prinsip-prinsip itu tampak kecil, tapi dari hal kecil ini kan bisa jadi besar pengaruhnya. Lebih jauh, ia mengakui bahwa menemukan pemain dengan bakat dan karakter seperti itu bukan tugas yang mudah. Namun, menurutnya, hal tersebut adalah tanggung jawab yang harus dijalankan. Karena itu pula, ia memilih untuk tidak hanya menonton dari tribun, tetapi terjun langsung bermain di lapangan bersama para pemain muda. Memang, jadi saya mesti melancong. Saya bicara dengan Pak Erick Thohir, saya mesti melancong dan bermain dengan anak-anak di atas lapangan bola karena itu kekuatan saya, ujarnya. Baginya, keberanian mengambil risiko dan kesiapan untuk bangkit setelah kegagalan adalah langkah penting menuju pencapaian. Dan karakter seperti itulah yang ia yakini akan membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi di masa depan. Bagaimana menurut Anda? Apakah pendekatan seperti yang dilakukan Simon Tahamata ini sudah tepat untuk pembinaan jangka panjang sepak bola Indonesia? Apakah kita sudah mulai melihat perubahan karakter pemain-pemain muda kita? Keputusan yang cukup tak terduga muncul dari PSSI pada periode FIFA Matchday November 2025 yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 18 November 2025. Pada periode yang biasanya menjadi ajang penting bagi tim nasional untuk menambah jam terbang, memperkuat chemistry, dan mengumpulkan poin peringkat FIFA, justru timnas Indonesia senior tidak mendapatkan agenda pertandingan sama sekali. Alasan utamanya adalah karena posisi pelatih kepala sedang kosong dan belum ada sosok yang ditunjuk untuk memimpin skuad Garuda. Kondisi ini sekaligus menempatkan Indonesia dalam posisi yang cukup janggal, sebab Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara di Asia Tenggara yang absen pada FIFA Matchday November 2025. Hal ini menjadi kontras dengan tujuan besar yang selama ini digaungkan, yakni menembus peringkat 100 besar dunia dalam ranking FIFA. Target yang ambisius itu justru menjadi sulit dicapai ketika momen untuk mendulang poin malah dilewatkan. Saat ini, terdapat total 11 negara Asia Tenggara yang aktif di kancah internasional. Dari jumlah tersebut, hanya Indonesia yang tidak ambil bagian dalam laga resmi atau uji coba. Sementara 10 negara lainnya tampil dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027, di mana masing-masing menjalani minimal 1 pertandingan pada periode tersebut. Bahkan, beberapa negara justru memanfaatkan jeda ini untuk membangun ritme lebih kuat. Thailand dan Singapura adalah 2 contoh nyata. Thailand menambah 1 laga uji coba lainnya melawan Sri Lanka. Singapura juga menggelar pertandingan persahabatan dengan Hong Kong. Negara-negara ini memahami bahwa intensitas bertanding adalah modal yang penting, bukan hanya untuk prestasi jangka pendek, tetapi juga untuk pembentukan identitas permainan.
Timnas Indonesia sendiri saat ini menempati peringkat 122 dunia dengan raihan 1144,73 poin dalam daftar ranking FIFA. Namun, karena tidak berlaga pada FIFA Matchday, Indonesia berada dalam resiko besar. Tanpa pertandingan, poin tidak bertambah, sedangkan tim-tim yang berada di bawahnya memiliki kesempatan mengumpulkan poin tambahan dan menyalip Indonesia. Adapun negara-negara yang saat ini mengejar peringkat Indonesia, yaitu Azerbaijan dengan 123, Togo 124, Siprus 125, dan Suriname 126, semuanya memiliki agenda pertandingan pada bulan tersebut. Azerbaijan dan Siprus tampil pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Togo menjalani laga uji coba melawan Guinea, sementara Suriname turun dalam pertandingan resmi menghadapi El Salvador dan Guatemala di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Artinya, bukan hanya Indonesia kehilangan momentum, tetapi juga berpotensi tersalip dan mengalami penurunan peringkat. Ini tentu menjadi sinyal penting yang perlu segera dijawab, mengingat peringkat FIFA bisa mempengaruhi banyak hal, termasuk penempatan pot undian turnamen dan citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Keputusan PSSI untuk tidak bertanding bisa dimengerti jika dilihat dari aspek teknis. Kekosongan pelatih memang membuat persiapan menjadi tidak ideal. Namun, banyak pihak juga menilai bahwa pertandingan tetap bisa dijalankan dengan pelatih sementara atau melalui teknis transisi demi menjaga kontinuitas tim nasional dan menghindari stagnasi performa. Situasi ini membuka ruang diskusi luas di tengah masyarakat pecinta sepak bola tanah air. Apakah keputusan untuk menunggu pelatih baru adalah langkah yang hati-hati namun strategis, atau justru menjadi kelengahan yang mengorbankan momentum penting? Apakah PSSI sudah memiliki kalkulasi yang matang, atau justru publik harus bersiap melihat ranking Indonesia bergerak ke arah yang tidak diharapkan?